Halo Sobat Prime Time, apa kabar? Kalau jalan-jalan ke Pontianak, biasanya kurang lengkap kalau nggak singgah ke kota Amoy atau kota Seribu Kelenteng. Ya, kota Singkawang. Nah, Singkawang juga dikenal dengan banyak sebutan guys, mulai dari kota Amoy, kota Seribu Kuil, hingga Hong Kong Fun Borneo. Kota itu menjadi salah satu pusat penyelenggaraan perayaan Imlek di Indonesia, selain Semarang dan Jakarta guys. Nah, hal ini karena Singkawang menjadi tempat tinggal etnis Tionghoa terbesar di Indonesia. Kota Singkawang berasal dari kata San Kyeojong dalam bahasa Hakka, artinya kota di kaki gunung dekat muara laut atau kota di antara gunung dan laut. Lokasinya berjarak 145 km sebelah utara dari kota Pontianak, ibu kota provinsi Kalimantan Barat, dan dikelilingi oleh pegunungan Pasi, Poteng, dan Sako. Nah guys, di luar itu masih banyak fakta unik lain terkait Singkawang. Berikut informasi yang berhasil kami rangkum. Destinasi perayaan Cap Gomeh. Singkawang merupakan destinasi yang ideal buat para turis yang ingin menikmati kebudayaan Indonesia. Salah satunya, budaya yang masih cukup kental di Singkawang adalah Festival Cap Gomeh, perayaan yang dilakukan pasca Imlek, tepatnya hari ke-15 Imlek. Rangkaian acara dimulai dari beberapa hari sebelum Cap Gomeh, dengan pawai lampion dan pemberkatan tatung di vihara-vihara. Tatung adalah orang yang dirasuki roh leluhur atau para dewa. Mereka menjadi kebal, tidak merasa sakit atau berdarah saat badannya ditusuk besi tajam dan disayat golok tajam. Tujuan utama tatung adalah membersihkan kota dari roh-roh jahat agar masyarakat diberkati sepanjang tahun. Inilah yang menjadi salah satu daya tarik ramainya kota Singkawang di awal tahun. Nah guys, para tatung digiring mengelilingi kota dan dilakukan pada pagi hari. Pertunjukan ekstrim ini merupakan kegiatan tahunan masyarakat etnis Tionghoa di Singkawang. Vihara dan masjid tertua bertetangga di Singkawang. Salah satu wujud tingginya tingkat toleransi beragama di kota Singkawang adalah keberadaan Vihara Tridharma Bumi Raya yang berseberangan dengan Masjid Raya, yang merupakan masjid terbesar di kota Amoy itu. Vihara yang populer dengan sebutan Pekong Toa ini sudah berusia hampir 200 tahun. Nah, sampai sekarang nih guys, Vihara ini menjadi vihara utama di Singkawang. Semua tatung yang berparade di hari Cap Gomeh harus diberkati terlebih dahulu di sini agar mendapatkan kesaktian. Nah, sementara itu, bangunan asli Masjid Raya sudah berdiri sejak 1885. Tetapi, bangunan baru didirikan lebih megah pada tahun 1936 untuk menggantikan masjid yang habis terbakar. Apabila dilihat dari sisi vihara, terlihat seolah kedua tempat ibadah itu bersisian satu sama lain. Kerukunan antar umat beragama. Kota Singkawang memiliki kerukunan antar umat beragama yang sangat tinggi. Penduduknya mayoritas Melayu, Tionghoa, dan Dayak. Masjid dan vihara tertua yang bertetangga tadi adalah salah satu contoh kerukunan tersebut. Nah guys, masyarakat yang menyaksikan pertunjukan Cap Gomeh pun tidak hanya masyarakat Tionghoa, akan tetapi dari berbagai suku dan agama lainnya juga turut menyaksikan. Begitu pula saat perayaan agama lain, seperti menjelang Lebaran, penduduk lain yang non-muslim pun ikut memeriahkan acara. Akulturasi budaya di kota ini sangat kental dengan sikap saling menghormati satu sama lain yang tetap terjaga. Tak heran jika kota Singkawang menjadi perhatian saat dinobatkan sebagai peringkat pertama kota paling toleran di Indonesia tahun 2018 oleh Setara Institute. Perumahan Tionghoa berusia lebih dari seabad. Nah guys, di sekitar Pekong Toa terdapat sebuah kawasan yang bisa dibilang masih cukup tradisional. Lokasi tempatnya di Gang Mawar di samping Sungai Singkawang.
Dihiasi pohon willow atau dedalu, daunnya tak sesubur seperti pohon sejenis yang tumbuh di negara beriklim subtropis, namun tetap memberikan suasana pemandangan alam bak lukisan tradisional Cina yang menggunakan imaji pohon willow sebagai simbol kecantikan dan keindahan musim semi. Rumah Mawar menjadi salah satu ikon pecinan Singkawang yang menjadi daya tarik wisata sejarah kota itu. Nah guys, rumah keluarga Chia konon sudah berusia 100 tahun lebih, dibangun oleh perintis pertamanya yaitu Chia Hiap Seng atau Si Feng Chen pada tahun 1902 di atas tanah seluas 5.000 meter persegi. Kini rumah itu dihuni oleh generasi ke-6 keluarga Seng. Di kawasan ini ada beberapa rumah Tionghoa yang berusia lebih dari 100 tahun, lengkap dengan ruang serbaguna dan kelenteng kecil khusus untuk penghuni kawasan. Walaupun sudah direnovasi nih guys, model dan fungsi bangunannya masih dipertahankan seperti aslinya. Tidak sedikit para wisatawan yang berkunjung ke tempat ini. Patung naga di tengah kota. Bagi orang Tionghoa, naga melambangkan kekuatan dan keberuntungan. Tidak heran bila banyak patung naga di kota Singkawang itu. Salah satunya adalah patung naga di tengah kota, tepatnya di persimpangan Jalan Kempol Mahmud dan Jalan Niaga. Uniknya nih guys, patung naga dibuat menghadap cenderung ke atas, bukan ke samping seperti biasanya. Ini dikarenakan adanya kepercayaan bahwa toko yang berhadap-hadapan dengan naga akan bernasib sial, sehingga tak ada pemilik toko yang mau kalau patung naga dibuat menghadap ke tokonya. Karena dikelilingi toko di segala penjuru, patung ini dibuat menghadap cenderung ke atas. Setidaknya badannya yang melilit dari bawah ke atas, jadi semua bisa dapat keberuntungan. Kota Seribu Kelenteng. Nah guys, kota Singkawang di Kalimantan Barat dikenal memiliki arsitektur khas oriental. Sejumlah rumah bergambar naga dan bangunan kelenteng rumah ibadah warga keturunan Tionghoa menunjuk tegas siapa pemiliknya. Tak heran nih guys, karena sekitar 42% penduduknya adalah warga etnis Cina atau Tionghoa. Masyarakat Tionghoa, khususnya etnis Hakka, adalah penyebar kepercayaan Konfusianisme di sana. Hal ini tergambar dari banyaknya kelenteng yang tersebar di kota Singkawang. Tak heran nih guys, jika kota Singkawang juga dijuluki dengan kota 1000 kelenteng. Nah guys, salah satu dari deretan kelenteng yang terletak di tengah kota ini adalah Vihara Tridharma Bumi Raya. Umur kelenteng ini diperkirakan sekitar 200 tahun. Selain itu, ada pula Pekong atau kelenteng surga neraka yang terletak di sekitar 12 km dari Singkawang. Pekong ini terletak di sebuah bukit yang membuat pengunjung bisa menikmati pemandangan kota yang dikelilingi laut dan hutan. Nah guys, kelenteng surga neraka mempunyai beberapa ruang. Ada ruangan yang dindingnya ditempeli rangkaian gambar yang memperlihatkan tahapan hidup hingga meninggal yang harus ditempuh manusia. Sejumlah gambar dewa maupun dewi terpajang di dinding. Selain itu, ada pula ruang yang memperlihatkan perbuatan apa-apa saja yang dilakukan manusia saat masih hidup di dunia. Ada juga bilik yang berfungsi untuk memberikan falsafah hidup. Kami rasa cukup, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.